semuanya, selamat datang kembali di Bedah Soal Channel. Kali ini saya akan membahas tentang aljabar SMP kelas 7. Oke ya, pada bagian ini, kesempatan ini, coba kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Perhatikan soal berikut. Perhatikan nomor 1. 3AB min 4A kuadrat B plus 5AB kuadrat min 4AB min 9A kuadrat B. Dalam menjumlah dan mengurang itu harus disesuaikan dengan suku-sukunya. Kita boleh mengurang dan menjumlah itu untuk suku-suku yang sejenis, gitu ya. Maksudnya apa suku-suku yang sejenis? Jadi kalau hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama. Kalau hurufnya sama, pangkatnya nggak sama, ya tidak satu suku, beda suku maksudnya. Jadi tidak sejenis. Jadi hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Perhatikan, 3AB. Ini juga harus dengan yang AB. Jadi kita kelompokkan 3AB dengan min 4AB. Perhatikan tanda min di sini adalah milik 4AB. Jadi kita sebutinnya harus min 4AB. Ini banyak anak-anak yang masih belum paham, masih kesulitan belajar aljabar. Jadi tanda min atau plus itu di depan angka, di depan suku, gitu ya. Jadi kita tulis di sini 3AB dikelompokkan dengan min 4AB. Kemudian min 4A kuadrat B itu dikelompokkan dengan min 9A kuadrat B. Jadi A-nya kuadrat, ini sama. B-nya pangkatnya nggak ada, atau sama aja dengan pangkat 1 ya. Ini juga sama, pangkatnya 1. Karena memiliki variabel-variabel yang sama, pangkat sama, itu namanya sejenis, suku sejenis. Oke, kita tulis min 4A kuadrat B min 9A kuadrat B. Terus ada plus 5AB kuadrat, ya, plus 5AB kuadrat. Apakah ada? Jadi ini suku terakhir ya, jadi nggak punya pasangan, ya nggak apa-apa, kita tulis ulang. Jadi bilangan yang ini sendirian, gitu ya, nggak punya temennya, gitu ya, nggak punya suku yang sama, nggak apa-apa ditulis ulang. Gampang ya? Oke. Sekarang perhatikan, jadi dalam mengurang atau menjumlah yang dikurang hanya koefisiennya saja atau angka depannya saja. 3 dan min 4. Berapa 3 dan min 4? 3 min 4. Nah, jadi anak-anak harus sudah menguasai materi prasyarat ya untuk aljabar ini, termasuk bilangan bulat, bilangan pecahan. Itu semua harus sudah dikuasai. Kalau udah dikuasai ya jadi repot. 3 min 4 bingung, masuk 3 min 4 gitu ya. Jadi karena banyakkan negatif, hasilnya negatif juga min. Jadi sama aja 4 dikurangin 3, itu sama dengan 1. Karena banyakkan nilai min, jadi hasilnya juga min. Kemudian variabelnya sama, jadi tetap AB. Nah, kemudian min 4 dan min 9. Min 4 dan min 9. Jadi min 4 min 9. Jadi kalau misalkan kita tarik garis, itu arahnya ke kiri 4 langkah, kemudian ke kiri lagi 9 langkah. Jadi garisnya semakin panjang, gitu ya. Nah, jadi min 4, min 9 bertambah panjang, tapi arahnya ke kiri. Ya, jadi sama aja ditambah, 4 dikurangi 4 ditambah 9, itu 13. Tapi karena ke kiri, jadi negatif. Jadi negatif 13. Kemudian variabelnya adalah A kuadrat B. Dan terakhir, ditulis ulang 5AB kuadrat. Perhatikan di sini sama-sama punya AB, tapi mempunyai pangkat yang berbeda. Di sini AB pangkat 1 semua, kemudian di sini A kuadrat B, jadi A-nya kuadrat, B-nya 1 gitu ya, nggak punya pangkat. Kemudian yang di sini 5AB kuadrat, jadi A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Karena masing-masing variabel mempunyai pangkat yang berbeda, jadi ini hanya selesai sampai di sini saja. Tidak boleh dijumlahkan. Min 1, min 13 plus 5 nggak boleh ya. Jadi kalau mempunyai pangkat yang berbeda, itu suku yang berbeda. Jadi hasilnya adalah min 1AB, min 13A kuadrat B plus 5AB kuadrat. Angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya cukup min AB, min 13A kuadrat B plus 5AB kuadrat. Gampang kan? Nomor 2, min 7M plus 8N, min 9MN kuadrat plus 2M kuadrat plus 5MN kuadrat. Oke, perhatikan di sini min 7M. Jadi kalau M ya harus dengan M.
Nah, di sini ada M tapi pangkat 2. Jadi 7M dengan 2M kuadrat itu tidak sejenis. Jadi tidak boleh dijumlahkan atau dikurang. Nah, sekarang coba yang sudah sama yang mana? Min 9mn kuadrat dan 5mn kuadrat. Sama. Maksudnya variabelnya sejenis. Angkanya beda nggak apa-apa, yang penting huruf-hurufnya dan pangkatnya sama. Itu namanya sejenis. Oke ya, kita kelompokkan. Jadi min 9mn kuadrat plus 5mn kuadrat. Kemudian sini ada 7m, n, dan m kuadrat. Bisa nggak dijumlahkan? Nggak bisa. Terus bagaimana? Ditulis ulang. Jadi yang nggak bisa diselesaikan ditulis ulang. Oke, jadi min 7m plus 8n plus 2m kuadrat. Oke, jadi sama dengan sini yang diselesaikan hanya angka depannya saja atau koefisiennya saja. Min 9 plus 5 sama dengan min 4 m n kuadrat. Kemudian ini karena beda ya, beda variabelnya, beda suku ya, kita tulis ulang menjadi 7m min 7m plus 8n plus 2m kuadrat. Gampang ya. Nah, ini bagaimana penulisannya supaya diurutkan. Jadi pangkat yang paling besar itu di depan. Jadi pangkat yang terbesar kita mulai dari 2m kuadrat, ya, 2m kuadrat. Kemudian min 4mn kuadrat min 7m plus 8n. Jadi berurutannya dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Kemudian hurufnya sesuai dengan urutan abjad. Jadi M sama N disebutinnya duluan M dulu. Jadi M baru N. Jadi hasilnya adalah 2M kuadrat min 4mn kuadrat min 7m plus 8n. Gampang kan? Jadi kesimpulannya, dalam menjumlah dan mengurang ini harus disesuaikan dengan hurufnya, dengan variabelnya. Jadi variabelnya atau hurufnya sama, pangkatnya pun juga sama. Hurufnya sama, pangkat nggak sama, itu juga tidak boleh. Gampang ya? Oke. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!